Introducing Pociao. Kill this shit, ho. Can my beat the heat up? My boys blooded, I got my bag and they know it. She wanna post for a photo, I don't want nothing to do with it. Halo guys, wah udah lama banget nih kita nggak ketemu. Jadi, ini adalah podcast dengan kelompok baru dari sebelumnya. Mungkin karena beberapa dari pendengar kita belum banyak yang tahu pergantian kelompok yang baru, jadi kita langsung perkenalan aja kali ya, sebelum masuk ke pembicaraan inti podcast hari ini. Iya dong, bener banget. Masa kita belum kenalan di podcast yang baru ini? Tiba-tiba udah masuk pembahasan inti, kan aneh. Daripada nunggu waktu lagi, mungkin perkenalannya dimulai dari saya saja ya. Nanti biar anggota lain ikut. Hai kalian semua, saya Michelle Angelica dari 12 IPA 2. Hai, ada aku Lorencia Melia dari 12 MIPA 2 juga. Dan di sini ada 4 teman kita lainnya, yaitu ada Revania, Tiana Regina, Stefanus Adam, dan Rivaldi. Mungkin beberapa dari kita di podcast sebelumnya udah pernah satu kelompok bareng ya. Iya, mungkin yang baru di podcast kali ini kita bakalan ketambahan satu teman sekelas kita. Dan kalian pasti udah kenal dong sama yang namanya Thea. Nah, Thea ini bakalan gabung di kelompok podcast kita yang baru pada kelas 12 ini. Semoga dengan adanya Thea juga, kita pernah bisa lebih akrab dan semangat lagi dalam berkolaborasi di program Blended khususnya podcast. Ya udah deh, tanpa basa-basi lagi nih, kita mendingan langsung aja ya ke pembicaraan materi tentang ketahanan pangan di kelas 12 ini. Kira-kira apa aja ya yang menarik dari tema kali ini? Yuk simak bareng-bareng. Jadi gini guys, tadi pagi kan aku sekolah online. Nah, waktu pembelajaran biologi, guruku tuh kasih materi tentang rekayasa genetik sama pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Iya, aku juga belajar tentang itu. Kalian pernah dengar kan kalau manusia mengalami tumbuh dan berkembang? Iya, pernah dengar. Bertumbuh itu berarti perubahan ukuran karena bertambahnya sel-sel dalam tubuh yang nggak bisa diukur atau bersifat kuantitatif kan. Terus, kalau berkembang artinya perubahan ke arah kedewasaan yang biasanya tidak bisa diukur atau bersifat kualitatif. Nah, iya benar. Ternyata, nggak cuma manusia yang bertumbuh dan berkembang loh. Hewan dan tumbuhan juga tumbuh dan berkembang. Iya ya, setahu aku pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal sama internal. Pasti teman-teman juga udah tahu kalau beberapa faktor internal seperti gen dan hormon punya peran penting dalam pertumbuhan tanaman. Tapi di samping itu, faktor eksternal seperti nutrisi, cahaya matahari, suhu, dan tanah juga nggak kalah pentingnya dalam tumbuh kembang tanaman secara umum. Tapi kalian pernah dengar tentang rekayasa genetika nggak sih? Hah? Rekayasa genetika? Apa itu? Aku belum pernah dengar. Jadi gini, rekayasa genetika itu merupakan manipulasi gen yang bisa menciptakan hal baru. Ah, kok keren banget gitu? Iya, keren banget. Jadi pengen coba. Terus cara merekayasa gennya gimana? Jadi, rekayasa genetika ini dilakukan dengan mengambil beberapa sifat dari gen yang diinginkan lalu dimodifikasi. Kayaknya aku pernah dengar deh. Aku pernah baca kalau ilmuwan sudah pernah melakukan beberapa percobaan, yaitu membuat buah semangka tanpa biji. Terus ada juga tanaman yang menjadi lebih kuat meskipun tertular hama dan penyakit. Nah, itu salah satu contohnya. Oh iya, dengan adanya rekayasa genetika, para petani dimudahkan untuk menghasilkan bahan pangan yang berkualitas dan bermutu, seperti yang disebutin Loren tadi. Dengan kuatnya tanaman dari hama yang menyerang, para petani bisa dengan mudah mendapatkan hasil panen yang banyak dan berkualitas baik. Oh, ternyata banyak ya manfaatnya rekayasa genetika. Iya ya, berarti rekayasa genetika ini juga bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas pangan dong. Wah, ternyata penting juga ya buat mendapatkan kualitas pangan yang bagus. If we eat healthy food, we get better life. Bener gitu kan? Iya, benar. Selain itu, ketahanan pangan juga penting karena bisa mendukung pertahanan keamanan. Nggak cuma sebagai komoditi ekonomi, pangan merupakan komoditi yang memiliki fungsi sosial dan politik, baik nasional maupun global. Nah, tugas kita sekarang harus menggunakan dan memanfaatkan keberadaan rekayasa genetika, apalagi yang berkaitan dengan produksi pangan. Tapi guys,
Yang penting nggak cuma ketahanan pangan aja. Dalam hidup, kita memiliki nilai-nilai yang perlu diperjuangkan juga loh. Nilai-nilai apa aja itu? Ada nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Oh, gitu ya. Guys, bahas nilai-nilai kehidupan, aku jadi keinget kasus nih yang sempat viral. Kalian ingat juga nggak sih? Hah? Kasus yang mana? Yang itu loh, yang hashtag Black Lives Matter. Oh, yang itu. Iya, aku ingat. Parah sih. Kok ada ya orang yang tega memperlakukan orang lain dengan tidak adil kayak gitu? Tapi yang aku dengar, sebenarnya kejadian itu udah sering terjadi, tapi baru-baru ini aja tereksposnya. Kasian ya, padahal Tuhan menciptakan manusia dengan kodrat yang sama, mau dia berkulit hitam ataupun dia berkulit putih. Tapi yang melakukan rasisme tersebut hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak orang berkulit putih juga mendukung orang berkulit hitam, bahkan sampai melakukan demo untuk membela keadilan. Iya, di sana warga sempat demo dan terjadi kekacauan. Tapi demo itu nggak berlangsung lama kan? Tidak, demo itu hanya berlangsung dalam beberapa hari saja. Setelah itu, mereka telah berdamai. Walaupun kita berbeda, kita harus tetap menghargai setiap perbedaan, agar kita semua bisa hidup dengan tenang dan damai. Nah, benar itu. Kalian haus nggak sih habis ngomong yang panjang kayak gini? Iya nih, haus banget ya. Wah, pas banget nih. Tadi aku habis beli minuman. Kata penjualnya sih, ini minuman dari durian asli. Gimana rasanya? Enak nggak? Kok ini nggak ada rasa durian aslinya ya? Ini mah cuma perasa durian aja. It means the seller is lying. If you sell, you have to be honest, right? If you lie once, everybody will not trust you anymore. Yes, that's right. By the way, your English is great. Ingat ya guys, bener banget itu, nilai-nilai kehidupan tadi harus diterapkan langsung ke dalam hidup kita. Di samping itu semua, ajaran kitab suci juga menerangkan loh terkait dengan konteks ketahanan pangan, pemikiran dan bahasa manusia secara mendasar dipengaruhi oleh hubungan dengan tanah dan dunia tani. Misalnya, dikatakan, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Berarti tugas kita harus selalu menerapkan nilai-nilai yang udah dibahas tadi. Jangan pernah anggap sepele ya sama 4 nilai penting itu tadi. Karena aku yakin, pasti nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, maupun perdamaian merupakan poin yang penting dan harus kita tahu secara jelas dalam kehidupan di zaman sekarang. Guys, tadi kan sekilas kalian bahas tentang minuman durian nih. Terus aku tiba-tiba jadi mikir, para penjual itu bisa mempromosikan usahanya dengan cara apa ya? Kan sekarang jenis promosi ada banyak. Jadi yang harus ada jika seseorang mau buka usaha makanan tuh harus promosi jenis yang model gimana sih? Jadi, media promosi itu dibedakan menjadi 3, yaitu promosi secara fisik, promosi melalui media tradisional, dan promosi melalui media digital. Nah, ketiga media promosi ini punya ciri yang berbeda-beda. Biasanya, kalau promosi secara fisik itu berupa bazar, festival, konser, dan semacamnya. Kalau promosi yang menggunakan media digital, biasanya lebih sering dikaitkan dengan sosial media, seperti Instagram, TikTok, atau Facebook. Media promosi yang sudah ada pun ternyata juga memiliki kekurangan dan kelebihan, seperti pemasaran online dan pemasaran tradisional. Contohnya, pemasaran tradisional memiliki kekurangan di mana setiap orang yang ingin menggunakan promosi tradisional ini terkadang harus membayar iklan di TV, radio, atau tempat cetak. Itu bisa terlalu mahal bagi banyak pemilik usaha rumahan. Oh gitu. Tapi teman-teman, aku kemarin habis baca 2 buku. Yang satu buku fiksi, yang satunya lagi itu buku non-fiksi. Wah, terus nilai apa aja yang bisa kamu ambil? Nilai? Emang ada nilai apa aja? Ada nilai moral, nilai budaya, nilai agama, nilai sosial, nilai pendidikan, nilai ekonomi, nilai politik, dan nilai filsafat. Antara buku fiksi sama non-fiksi, nilai yang terkandung beda atau sama? Baik buku fiksi maupun non-fiksi memiliki macam nilai yang sama antar keduanya. Tapi, buku fiksi dalam penulisannya lebih imajinatif dan memberikan penggambaran.
Sedangkan buku non-fiksi lebih mengandung data dan tidak ditambah-tambahkan. Pesan yang disampaikan pun berbeda. Dalam buku fiksi, ada di balik karakter tokoh, tindakannya, atau latar tempat maupun waktunya. Sedangkan pada buku non-fiksi, pesannya disampaikan secara eksplisit dan lebih terbuka. Wah, gitu ya. Makasih infonya. Ah, nggak sadar ya, pembahasan kita udah selesai aja nih. Saking serunya berbagi ilmu, jadi berasa cepat banget ya waktunya. Iya bener, pembahasannya asik banget. Aku jadi bisa nambah ilmu. Oke deh, terima kasih ya yang sudah mendengarkan podcast kami. Kiranya informasi-informasi yang telah kami sampaikan bisa tersampaikan, berguna dan bermanfaat bagi para pendengar. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya ya. Jangan lupa di like, komen, dan share ya teman-teman. Dadah!